Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam program Daurah Tafsir Jalalain temuan yang keempat. Insyaallah masuk di ayat yang ke-27 ya. Ya, 27. Ya, sebelumnya tentang perumpamaan dalam Al-Quran ya, dan bahwa yang disesatkan ya atau tersesat karena tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran ya, tidak bisa menerima perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang fasik. Nah, maka berikutnya dijelaskan tentang sifat orang-orang fasik. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi wa yufsiduna fil ard. Ya, ulaika humul khosirun. Ya, daerah ini. Ya, suaranya masih jelas? Ini Jelas. jelas ya. Ya. Alladzina na'tun. Ya, alladzina di sini posisinya sebagai na'tun ya. Sifat, jadi sifat dari sebelumnya ya, dari al-fasikin. Berarti kalau sifat dari al-fasikin ya kedudukannya mansub ya, karena al-fasikin kan mansub maf'ul bih dari yudillu. Wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Illa jadi mustasna. Jadi mustasnanya tapi eh, nakis ya, jenis kalimatnya ya tidak ada mustasna minhunya, sehingga dia kedudukannya tergantung kepada amilnya. Nah, al-fasikinnya maf'ul bih mansub, maka alladzinanya kedudukannya juga mansub ya sebagai naat atau sifat dari al-fasikina. Kemudian kalimat berikutnya atau jumlah berikutnya adalah silah mausulnya ya. Karena alladzina kan isim mausul. Jadi yang kuduna ahdallah ya, yang melanggar ya atau menggugurkan janji Allah. Kenapa janji Allah itu? Ma'ahidahu ilaihim, ya Allah janjikan kepada mereka fil kutubi di dalam kitab-kitab minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di kitab-kitab sebelumnya kan ya, dinyatakan bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi sudah ada ya di kitab-kitab sebelumnya, baik Injil ya, Taurat dan yang lain. Itu sebuah janji. Tapi mereka orang fasik ini melanggar ya janji, perjanjian dengan Allah itu. Mim ba'di mitsaqihi, setelah dikuatkannya ya, tauqidihi. Jadi maknanya tauqidihi, menguatkannya alaihim, atas mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayu sholat, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ini adalah sifat yang kedua ya, ciri yang kedua. Maka di sini menggunakan atop ya, wa yaqta'una, dan yaitu apa yang harus disambungkan itu minal imani bin nabi ya, dari iman kepada Nabi, warrohimi, dan juga menyambungkan tali silaturahim ya.
Begitu. Berarti di sini mencakup juga amal ya, di mana menyambung silaturahim, nyambung persaudaraan, gitu ya. Wagairi dalika dan yang selain itu, ya. Jadi perintah di sini umum ya. Jadi perintah perintah untuk menyambungkan, ya. Waan badalun min domiri bihi, ya. Dan an itu, ya, an itu kan huruf masdariyah ya. Huruf masdariyah dia sebagai badal posisinya dari domir bihi. Di apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, nyahnya itu ya, yang diperintahkannya itu apa? Ya ayu sholat. Sesuatu yang disambungkan. Di annya itu posisinya badal. Maksudnya apa namanya? Isim muawal ya, disebutnya ini isim muawal atau masdar muawal. Ya, karena an itu huruf masdariyah dengan fiilnya bisa ditakwilkan, diarahkan kepada bentuk masdarnya. Jadi ma amarallahu bihi isola, itu maknanya sama. Ya, isola. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakannya dengan apa ya? Sebagaimana yang sebelumnya pernah disinggung, bil ma'asi, ya, dengan maksiat, harusnya ada titiknya ya, ianya. Wa ta'wiki anil imani, ya, dan melenceng dari keimanan. Laika mereka itulah al-mausufuna yang disifati bima dzukira, dengan yang disebutkan itu ya. Jadi sifat-sifat tadi yang sudah disebutkan ya, orang-orang yang memiliki sifat itu humul khosirun. Ya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini ada tambahan hum ya, itu eh, apa namanya, bermakna taukid. Ya, berfungsi untuk taukid, penguatan. Karena sebetulnya dengan ulaikal khosirun juga bisa ya, maknanya sudah kenal gitu. Cuman ini menggunakan hum lagi lebih menguatkan ya. Nah, humnya di sini disebut juga sebagai apa? Domir fasal ya, atau harfu imad. Hmm. Ya, jadi dia domir fasal. Domir fasal ini sejajarkan atau diposisikan sebagai huruf, sehingga ulaikanya mubtada ya, khobarnya khosirun, humnya huruf, jadi tidak ada kedudukan. Ya, itu satu bentuk pengirobannya. Ada juga pengiroban lain, humnya bisa dianggap sebagai mubtada, khosirunnya khobar. Ya, nah jumlah mubtada khobar khosirun jadi khobar dari ulaika. Ya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Tapi yang lebih populernya humnya dianggap sebagai huruf karena dia domir fasal. Lima sirihim, karena tempat kembali mereka ilan nari, kepada neraka, al muabbadati alaihim, ya, yang kekal atas mereka. Ya. Nah, kemudian mungkin kita coba apa namanya dari peserta ya membaca ayat 29 ya, atau yang hadir di sini dulu, siapa yang mau nyoba baca? Ya, 29. 28, 28. Dua dak. Ibadah kuruna ya ya ahlal makata Ya, ya ahlal makata ahla makatanya. billahi wa waqad kuntum amwatan
natofan nutfan nutfan fil aslabi fa ahyakum fil arhami wa dunya bin binafhir ruhi binafsiruhi fikum wal istifhami wal dita'ajubi istifhamu mubtada wal istifhami wal istifhamu Pak doma dia marfu ya mubtada wal istifhamu dita'ajubi lita'jibi dita'jibi min kufrihim ma'a qiyamil burhani au litaubihi summa yumitukum inda intihai ajalikum summa yuhyikum bil ba'si summa ilaihi turja'un turaduna ba'dal ba'si fayujazikum bi a'malikum wa qala dalilan alal ba'si lima ankaruhu. Ya sudah. Kalian alal ba'si. Ya, lima ankaruhu. Jadi bagaimana kalian itu bisa kafir? Nah, ini secara khusus ahla Makkah, penduduk Mekah ya, awal mula diturunkan ayat ini. Tapi sebetulnya dia umum hitobnya. Bisa juga berlaku buat yang lain. Buat orang-orang kafir. Ya billahi kepada Allah ya wa kuntum, ini sini ada wa qad kuntum. Dan sungguh kalian dahulunya itu mati. Ya, di sini ditafsirkan nutfan fil aslabi. Ya, apa? Sebagai air mani ya di dalam sulbi. Jadi belum tercipta, dia baru masih berupa nutfah yang ada di sulbi. Sulbi tulang punggung ya. Bukan tulang punggungnya lelaki berarti kan. Ya artinya dia masih berupa air mani, belum tercipta. Ya atau bisa muatan itu dalam keadaan ya belum ada gitu, mati ya, belum ada, belum tercipta. Ya. Fa'ahyakum lalu Allah menghidupkan kalian fil arhami di dalam rahim wa dunya dan juga di dunia. Nah, ini berarti kan perjalanan manusia itu dimulai dari kematian dulu. Kematian, lalu hidup, lalu Allah mematikan, lalu dikembalikan. Binafiruhi fikum dengan meniupkan roh pada kalian. Wal istifhamu li ta'jibi. Dan istifham pertanyaan, nah di sini kan kaifa takfurun, ini pertanyaan. Untuk membuat heran. Jadi membuat heran, bukan kagum, heran. Ya, membuat heran min kufrihim dari kekafiran mereka ma'akiyamil burhani padahal ya sudah tegaknya bukti ya jadi sudah dipaparkan sudah jelas bukti ya akan keesaan Allah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya tapi kenapa kalian itu masih kufur kepada Allah padahal buktinya sudah jelas. Ini kaifah di sini bukan pertanyaan secara hakiki, tapi ada tujuan lain untuk membuat heran, takjib. Ya, karena pertanyaan itu kan secara asal tujuannya adalah istifham itu ya tolabul jawab, gitu ya, meminta untuk jawaban secara asal, secara makna hakiki. Ya, tapi terkadang digunakan untuk tujuan lain. Ayo dalam ilmu balaghah dibahas tujuan-tujuan istifham ya, pertanyaan. Ya, ada istifham inkari gitu ya. Ada istifham takriri, termasuk istifham li ta'jib di sini. Membuat heran.
Aulit taubihi atau bisa juga untuk apa mencerca ya, untuk mencerca. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian indah intihai ajalikum ketika selesai ajal kalian ya. Jadi mati ya, kematian. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian bil ba'si dengan hari kebangkitan ya. Summa ilahi turja'una, kemudian kepadanya dikembalikan. Nah, di sini tidak ada lagi kematian, tapi dikembalikan kepada Allah di alam akhirat. Turaduna ba'dal ba'si, dia dikembalikan setelah hari kebangkitan, fayujazikum bi'amalikum, lalu Allah membalas kalian dengan amal kalian. Ya, nah lalu setelah itu ya waqala dalilan, ini untuk ayat berikutnya. Allah berfirman sebagai dalil atas hari kebangkitan, lama ya, bukan lima ya, lama ketika ya. Lama ankaru, ketika mereka mengingkarinya. Kalau lima itu karena, mana yang lebih cocoknya? Barangkali di naskah lain ada harokatnya nggak? Ya. Pokoknya dan masih lama mereka mengingkarinya. Yaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah Allah ya yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ya, coba barangkali ada yang mau baca ya, yang online nih ada. Saya Ustaz. Silakan Pak Mustaqim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi ay al ardi wa ma fiha jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru thumma stawa ba'da khalqil ardi ay qasada ila samai fasawwahunna ad-dhami ad-dhamiri Ada yarji'u ya, ila mubtada. ya Ad-dhamiru dibaca marfu. ad-dhamiru ad-dhamiru yarji'u ila samai li'annaha fi ma'nal jumlatil a Jam'i, di makna jam'i. fi makna jam'i Jam'i. jam'ihil a Ailati, ayilati ya ilaihi ailati. ay sayyaraha kama fi ayatin Ayatin. ukhra ayatin ukhra faqadahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim mujmalan wa mufassalan afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika Ibtidaan. wa ibtidaan Ibtidaan. ibtidaan wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Ya, wa huwa adamu minkum qadirun ala i'adatikum. Ya. Huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ya, nah ini berarti berupa nikmat ya. Jadi semua yang ada di bumi ini Allah berikan untuk kita semua sebagai manusia ya. Di sini umum untuk semua manusia. Ai al-ardo wa ma fiha, bumi yang ada dan apa yang ada di dalamnya, jami'an ya, bahkan ditegaskan lagi di sini dengan taukid ya, jami'an seluruhnya. Ya, ini kan taukid apa namanya bagi ma ya. Ma fil ardi jami'an.
litan tafi'u bihi, agar kalian memanfaatkannya, wa ta'tabiru, dan mengambil ibroh pelajaran. Ini yang sebagaimana yang pertemuan kemarin ya, bahwa alam ini ada 3 ya, itu sebagai ibtilaan atau iktibaron, ujian, sebagai intifaan, bisa diambil manfaatnya, dan i'tibaron, untuk jadi ibroh buat kita ya. Summa stawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ya, bersemayam ya, ataupun nah di sini nanti ditafsirkan dengan kosoda ya, ba'da khalikal arti, setelah menciptakan bumi ya, ay kosoda ya, menuju bermaksud, karena memang makna istawa di sini kan setelahnya menggunakan huruf ila ya, kok istawa ila. Sedangkan nanti di ayat lain ada istawa tanpa tidak menggunakan ila, tapi istawa ala ya. Nah, itu dalam bahasa Arab tentu punya petunjuk maknanya ya. Dalam bahasa Arab itu tidak bisa kita sembarangan ya, tidak bisa sembarangan mengartikan, harus sesuai dengan petunjuk makna yang dikandungnya ya. Nah, makanya para salafus saleh ya, ulama Ahlussunnah itu mengingkari menafsirkan atau mentakwilkan dengan istaula, menguasai ya. Itu banyak ya apa namanya, riwayat dari para ulama ya, salafus saleh itu kan tafsirannya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ya. Istawa itu tidak dimaknai dengan istaula. Nah, kalau istawa ila ya, itu ada 2 penafsiran dan dua-duanya bisa, yaitu bisa maknanya ala wartafa'a, tinggi ya, bisa juga kosoda. Itu di dalam tafsir atau bari ya, bisa dilihat di situ dua penafsiran itu ada disebutkan. Ya, nah ketika misalnya memilih salah satunya, kosoda di sini tidak menghadap ya, sama ilas sama itu ke langit ya, itu. Jadi maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ya, selesai gitu ya, menciptakan buminya, kemudian menghadap ke langit. Langitnya sebenarnya sudah diciptakan lebih dulu ya, menghadap ke langit, menuju ke langit ya. Lalu kemudian Allah menyempurnakan langit itu ya. Nah, Imam Suyuti ini ketika menafsirkan kata istawa di dalam tafsirnya, istawa itu kan dalam Al-Quran ada 7 kali ya, di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 7 kali. Nah, ada yang istawa ila, ada yang istawa ala. Nah, kalau istawa ala ya, makna hakikinya, makna zahirnya adalah irtafa'a, ala wartafa'a, tinggi ya. Jadi tinggi misalnya istawa alal arsy ya. Nah, ini tidak melazimkan apa namanya, artinya Allah itu butuh kepada tempat, butuh kepada makhluk, tidak ya. Karena Allah berada atau menetap di atas aras, di atas makhluk itu adalah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan berarti ya, jangan dibayangkan seperti manusia yang duduk di singgasana ya. Kalau singgasananya itu diambil lalu jatuh misalnya gitu ya, tidak seperti itu, jangan dibayangkan seperti itu. Jadi kenapa disebut di atas aras? Karena aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi, sehingga Allah itu maha tinggi dari semua makhluknya. Dan para ulama Ahlussunnah sudah menjelaskan bahwa maksud Allah di atas aras, atau ketika disebut Allah di atas langit, bukan berarti Allah itu bertempat di langit, bukan.
Jadi sama aja ya, di atas langit, di atas aras, maknanya sama. Ya, maknanya sama. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ya berada ya di atas seluruh makhluknya. Dan itu tidak otomatis menyerupakan dengan makhluk. Ya, dan juga apa namanya tidak bertentangan dengan akal sehat. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama Ahlussunnah, ya ulama salafus saleh, termasuk yang paling terkenal Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau menulis kitab Ar-Rad ala Zanadiqah wal Jahmiyah, ya membantah kelompok orang-orang Zindik dan Jahmiyah. Ini orang Jahmiyah ini yang banyak menolak sifat-sifat Allah, termasuk sifat Allah Maha Tinggi ini. Jadi Allah itu Maha Tinggi baik dari sifatnya, dari kekuasaannya, dan juga dari zatnya. Ya, Imam Ahmad berdalil dengan akal, dengan logika kepada Jahmiyah itu dialog. Ya, kata Imam Ahmad, ketika Allah menciptakan makhluknya, ya pertanyaannya apakah Allah itu menciptakan makhluknya di dalam dirinya atau di luar dirinya? Di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Alam itu diciptakan oleh Allah. Ya, nah kalau misalnya ya di dalam zat Allah berarti itu adalah keyakinan yang syirik ya, keyakinan yang keliru. Itu berarti Allah menyatu dengan alam, ya kan? Itu yang disebut dengan itihad itu, ya atau hulul ya. Nah, atau yang kedua kemungkinannya Allah menciptakan di luar dirinya, ya kan? Nah, kalau menciptakan Allah menciptakan alam makhluknya di luar dirinya, ya. Kemudian ada kemungkinan lagi, ketika Allah menciptakan alam di luar dirinya, apakah kemudian alam itu atau Allah itu masuk ke dalam alam, bersatu dengan alam, ataukah tidak terpisah? Ya, kalau kemudian menyatu, nah ini juga adalah keyakinan yang keliru. Yang benar berarti alam itu terpisah dari zat Allah, tidak menyatu dengan zat Allah. Ya, nah ketika Allah dan makhluknya dan alam itu terpisah, posisinya itu posisi Allah dibandingkan, nanti kan terpisah dari makhluknya. Ya, posisinya apakah di atasnya, di bawahnya, atau sejajar? Ya, nah maka melalui wahyu, melalui dalil, Al-Quran dan Sunnah, ya Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu maha tinggi, berada di atas makhluknya. Karena itulah sifat yang mulia bagi Allah. Jadi ketika Allah disebut itu tinggi di atas arsy, gitu ya, ya itu justru menunjukkan kemuliaan, tidak berarti Allah kemudian butuh kepada makhluknya, tidak. Makanya para ulama salaf banyak bahkan ini sepakat ya, kalau kita baca kitab-kitab akidah para salafus saleh itu menambahkan dengan kata bainun min khalqihi. Jadi alal arsy ya bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ya, jadi tidak menyatu dengan makhluk. Nah, ini beda dengan orang-orang kelompok ahli kalam. Baik itu yang mereka semua menolak sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk juga para ahli kalam. Ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, di mana mereka menolak sifat tingginya Allah di atas makhluk ini. Mereka kemudian malah membuat konsep yang berbeda. Dengan konsep yang justru membingungkan. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu tidak masuk akal. Ya, kontradiktif. Ya, padahal wahyu ini sudah jelas memberikan petunjuk makna yang jelas. Sudah kita terima saja. Ya, itu tentang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam tafsirnya ini Imam Suyuti tidak mentakwil istawa ini. Ya, yang kalau istawa ilah itu beliau menafsirkan kosoda itu adalah tafsiran dengan mana zahirnya. Jadi kadang orang juga salah memahami arti takwil itu. Takwil itu artinya memaknai dengan makna yang jauh, yang bukan makna hakiki, bukan makna zahirnya. Takwil itu nggak boleh, ya tidak boleh. Karena yang takwil yang dibolehkan itu kalau ada dalil lain, ada dalil lain yang mendukung. Ya. Dan kalau ditetapkan nggak mungkin gitu. Kalau ini kan hanya anggapan saja. Hanya anggapan kalau dikatakan Allah itu di atas ars berarti sama dengan makhluk. Itu hanya anggapan saja. Faktanya tidak. Ya, faktanya Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Ya kan? Jadi ketika disebut Allah di atas aras, di atas seluruh makhluknya, di atasnya itu masih ada makhluk atau Allah itu diliputi oleh makhluk? Ya kan tidak. Karena makhluk ini punya batas. Ya, makhluk ada batasannya enggak? Pasti ada batasannya. Jadi ada batas di mana tidak ada lagi makhluk. Dan Allah tidak diliputi oleh makhluk. Ya, jadi memaknai dengan makna zahir, makna asli yang terkandung di dalam nas ya, di dalam kata-kata itu, ya itu tidak mengandung keserupaan dengan makhluk, tidak mengandung kebatilan. Ya, jadi tidak ada kebutuhan untuk mengalihkan kepada makna lain, pada takwil. Tidak ada. Nah, orang-orang yang kemudian mereka mentakwil itu karena memaham salah paham, keliru di dalam memahami bahwa kalau ditetapkan mana zahirnya, oh berarti ini enggak mungkin bagi Allah. Nah itu. Jadi yang harus diperbaiki adalah memahami mana zahirnya, bukan malah mentakwilkan. Terjerumus kepada takwil, ya justru malah terjatuh kepada kesalahan yang lain. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kekeliruan, ya kan? Nah, jangan menghindar dari satu kekeliruan menuju kepada kekeliruan yang lain. Ya, menghindar dari tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, ya kepada menolak sifat Allah. Taktil. Harusnya ya hilangkan anggapan keserupaan dengan makhluk. Bukan menolak makna zahir. Memahami nas-nas dalil Al-Quran hadis dengan makna zahirnya itu wajib. Bukan hanya dalam masalah sifat Allah, dalam semua nas. Karena zahir itu kan makna yang kuat yang ditunjuki dari nas itu, ya kan? Tidak boleh mengalihkan kepada makna yang lemah tanpa ada dalil lain. Sekarang tidak ada dalil lain yang kemudian membolehkan dalam mentakwil sifat Allah ini. Hanya berupa anggapan saja yang anggapan itu bisa dihilangkan. Nah ini sebetulnya. Ya, nah, walaupun nanti tentu ya pemahaman kita ya terbatas ya hanya pada istilahnya mana yang sederhana saja ya, tidak mengetahui hakikat bagaimananya. Makanya tidak boleh ditanyakan bagaimana nggak boleh. Makanya Imam Malik kan menentang. Ya, wal kaifu majhul. Ketika ditanya tentang kaifastawa, Imam Malik kan sampai marah, gitu, sampai memerah wajah, berkeringat, bercucuran ya, mendengar pertanyaan seperti ini. Gitu. Beliau mengatakan al istiwa maklum wal kaifu atau al istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu maqbul wa su'alu anhu bid'ah. Gitu ya. Istiwa itu maklum, sudah diketahui maknanya tadi itu.
Ya, tetapi bagaimananya ketika dinisbatkan kepada Allah tidak tahu, tidak diketahui dan tidak bisa dijangka oleh akal. Bagaimananya itu? Dan menanyakannya adalah bid'ah. Lalu kan Imam Malik menyuruh orang itu untuk keluar dari majelis karena melihat ada kebid'ahan di dalam dirinya, membawa keburukan. Ya. Begitu. Nah, di dalam tafsirnya ini tafsir Jalalain ini tidak mentawilkan istawa itu. Yang istawa ila itu ditafsirkan dengan qasoda dan memang itu adalah mana zahirnya, bukan tahu. Ya, nah kalau yang istawa ala tafsirannya selalu begini dalam tafsir istiwaan yaliku bijalali. Ya, atau istiwaan yaliku bi subhanahu wa ta'ala. Dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya kan? Nah, yang sesuai dengan keagungan Allah itu apa maknanya, makna zahirnya. Nah, kita akan dapati di dalam tafsir-tafsir para ulama salaf seperti dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu di situ mengutip perkataan tabi'in, ya. Menafsirkan istawa itu ala wartafa, tinggi. Itu tafsiran salaf. Salaf di situ siapa? Tabi'in. Ya, bahkan juga kalau tidak salah ada dari sahabat. Jadi ketika disebut salaf itu siapa? Ya, salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, kadang-kadang kan orang keburu menolak gitu ya. Sangkanya hanya dibuat orang-orang yang sekarang ya disebut salafi gitu. Ya, padahal ya kalau kita baca di dalam literatur kitab-kitab itu sangat banyak sekali perkataan para ulama salaf. Ya, termasuk dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu ya menulis bab misalnya tentang iman itu untuk membantah kelompok Murji'ah. Menulis kitab tauhid di dalam Sahih Bukhari itu yaitu untuk membantah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah yang menolak sifat. Ya, dan diantaranya ini tentang istiwa di situ jelas sekali salaf yang menafsirkan istawa itu dengan ala wartafa. Begitu. Ya, dan tidak sedikit tadi para salaf nukilan dari perkataan mereka membantah penafsiran Jahmiyah, Mu'tazilah yang menafsirkan dengan istaula, menguasai. Jadi ditakwilkan juga sifat lain. Kalau menguasai, Allah Maha menguasai, Allah Maha berkuasa, itu mah udah jelas karena sudah ada di sifat lain. Kenapa Allah menyebut dengan istawa? Berarti di sini ada sifat yang berbeda daripada sifat menguasai, berkuasa. Ada sifat yang berbeda. Kalau misalnya kemudian ditawilkan, diarahkan bahwa maknanya adalah berkuasa, berarti menolak ya sifat khusus yang terkandung dalam istawa itu. Nah, itulah tawil. Jadi tawil itu hakikatnya menolak sifat itu. Ya, tangan Allah ditawilkan kepada kekuasaan. Berarti yang ada sifat kekuasaan, sifat secara khusus. Allah menisbatkan tangan kepadanya, wajah kepadanya. Itu berarti ditolak. Nah, itulah yang disebut menolak sifat Allah. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini tentang masalah semawa sifat ini kita perlu banyak belajar dari kitab-kitab ya para ulama. Nah, walaupun Imam Suyuti ya Mahali ini kan dia dianggap sebagai ulama syari gitu ya, ulama syari. Tapi ternyata di dalam tafsirnya sendiri beliau tidak mentawil untuk istawa itu. Dan walaupun nanti ketika ada yang terkesan nih kayaknya mentawil, belum tentu juga. Karena bisa jadi dia menafsirkan ya dengan makna lazim. Nanti kita bahas apa makna lazim jadi. Ya, jadi dengan dilalah iltizam kalau dalam ilmu dilalahnya itu. Ketika menafsirkan dengan dilalah iltizam bukan berarti menolak dilalah asli. Karena ini membahas tafsir. Gitu ya. Kemudian ya, domir yang ada pada una itu kembali ke
sama ya langit. Nah, kenapa di sini menggunakan jamak? Hunna itu kan jamak. Iya, fi makna jami. Di anna fi makna. Karena bermakna jama ya langit itu kan banyak. Al ayla ilaihi yang kembali kepadanya. Ayasayyaroha itu menjadikannya kama fi ayatin sebagaimana dalam ayat lain faqadahunna lalu menetapkan langit-langit itu sab'a samawatin 7 langit ya. Jadi ini di awal penciptaannya ya, di langit maka di apa bagi-bagi ya ditetapkan menjadi 7 lapisan. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu mujmalan mufassalan secara global ataupun secara terperinci. Nah, ini sebenarnya untuk membantah kelompok orang-orang filsafat. Orang filsafat itu mereka menganggap Allah hanya tahu yang global saja, tidak tahu rincian. Padahal ilmu Allah itu sempurna, ya luas, mengetahui hal-hal yang global termasuk rincian-rincian. Ya, nah ini kan sebetulnya akar dari ya penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah. Ini kan karena berasal dari cara berpikir filsafat. Cara berpikir filsafat yang keliru yaitu yang bersumber dari orang-orang non-muslim yang tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, masalahnya oleh orang Islam dipelajari dan kemudian banyak diterima. Ya, kalau dipelajari kemudian untuk dibantah ya itu silahkan. Ya, tapi yang jadi masalah ada hal-hal yang diterima ya dan secara tidak sadar justru bertentangan dengan prinsip Islam, tidak Islam. Jadi orang-orang yang terpengaruh itu saya lihat ya banyaknya tidak kritis terhadap Islam. Dianggapnya cara berpikir akal itu harus seperti itu, padahal tidak harus seperti itu. Karena kalau kita renungkan, kita hayati ayat Quran, hadis, itu juga kan ada logika, membawa logika, mengajak orang berpikir. Logika yang termuat di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kan dengan logika gitu kan, membangun hujah-hujah itu kan dengan logika di dalam ayat Quran. Jadi ayat Quran sendiri sudah memuat logika sebetulnya. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara logika dan wahyu, karena wahyu sendiri membawa logika, membawa cara berpikir Al-Quran ataupun hadis. Ya, gitu. Nah, harusnya tinggal dibandingkan saja bagaimana logika Al-Quran yang terdapat dengan logika filsafat itu. Kalau orang yang kritis, ya itu pasti akan menemukan banyak pertentangan dengan wahyu ini. Ya, tapi yang tidak kritis ya banyaknya menerima ya logika-logika filsafat itu sambil nanti si wahyu ya pemahaman dari Quran dan Hadis itu nanti malah dipaksa untuk menyesuaikan dengan filsafat. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah itu di situ. Ya, jadi ketika kita menolak filsafat yang berasal dari Yunani itu bukan menolak logika, bukan. Tapi menolak cara berpikir yang keliru. Ya, menolak cara berpikir yang keliru. Begitu dan melalui dengan bimbingan wahyu ini memberikan cara berpikir ya yang tepat. Jadi nggak ada istilahnya Islam itu bertentangan dengan logika kita. Ya, tidak benar. Termasuk juga sebetulnya ilmu mantik ya, ilmu mantik yang berasal dari Yunani itu sebetulnya banyak yang perlu dikritisi. Karena kaidah berpikir itu nggak harus seperti itu. Ya, bahkan
para ulama Islam yang mendalami mantik sendiri, ternyata kan ketika mereka menggunakannya dalam perdebatan, dalam pembahasan keilmuan, tidak selamanya berkomitmen kepada kaidah itu, dan banyak disalahi juga. Ya, jadi dalam ilmu itu banyak sisi-sisi yang bisa dikritisi. Kemudian, apakah takdiruna, apakah kalian menganggap ibadah? Apakah tidak bahwa dia menciptakan itu pada emaknya ya, secara permulaan. Bahwa dan itu lebih besar dari kalian, qadirun ala ya'rikum, ya, mampu berkuasa untuk mengembalikan kalian. Ya, jadi ini kan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kan tadi disebut tentang kebangkitan ya, semua hukum itu. Ya, bagaimana kalian itu menolak adanya kebangkitan, padahal kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan. Kan orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam ini, mereka mengatakan la yaqulun Allah. Ya, bagaimana mungkin yang bisa menciptakan pada permulaannya lalu tidak bisa mengembalikan, padahal membangkitkan, menghidupkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan ya pada permulaan. Itu dari logika. Jadi belajar logika itu kita membangun logika. Kita tidak butuh kepada cara berpikir dari luar Islam. Ya, orang itu kadang menganggap belajar Quran kayak jadi ketinggalan dari ilmu akal, gitu, dari ilmu logika. Padahal belajar itu membangun logika yang ya, untuk mengetahui bagaimana alam ini tercipta. Al-Quran sudah memberikan logika yang benar. Ya, ini kematian, adanya panas. Sayangnya orang itu kalau ingin menguasai ilmu akal, belajar ilmu mantik, ilmu akal, ya pelajari apa itu isi ya, jawaban ya, dan sebagainya, umat dan sebagainya. Itu kan produk filsafat Yunani. Kita boleh belajar dengan kritis. Dan kita kedepankan logika-logika yang dibangun oleh kemudian yang berikutnya siapa yang membuat ya 30 ya ya Lufuni ada Yuri Ta'ala Banurjani malaikat Ta'uli atau ruhu nunzihuka atau nunazihuka ke tasdid ya.
Ya, kalau muzaidatun. Ya udah ya sampai panjang. Ini yang mulai masuk ke kisah Nabi Adam. Jadi awal kita manusia ya, memang tema manusia ya. Jadi dijelaskan bagaimana asal mula manusia ini diciptakan. Ya, karena nanti akan dijelaskan oleh Allah apa sih tugas manusia di muka bumi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ya. Tujuannya dua. Yang pertama sudah disebut di ayat berapa? 21 ya. Ya Yohanes budu beribadah. Yang kedua menjadi khalifah itu di ayat ini. Baik kalau buka malaikat ini jahilun sudah di khalifah. Jadi secara vertikal itu beribadah kepada Allah, secara horizontal ya sebagai khalifah di muka bumi. Wadkur ya, id itu biasanya ada kata udkurnya ya yang dihilangkan. Kan id itu artinya ketika, maksudnya ingatlah ketika. Ya, udkur ya Muhammad ya id ketika qala rabbuka. Romu berfirman lil malaikati kepada para malaikat ini jailun fi khalifah. Ya sesungguhnya ya suaranya putus-putus. Ya sesungguhnya aku hendak menjadikan. Ini kalau menggunakan fi'il mudhari ya itu biasanya bermakna apa menggunakan isim fa'il biasanya menunjukkan makna fi'il mudhari. Jadi menggunakan tanwin ja'ilun ya. Jadi itu bermakna fi'il mudhari hendak menjadikan. Ya, fil ardi khalifah di muka bumi seorang khalifah. Nah, apa maknanya khalifah? Yahlufuni yang menggantikan, maksudnya mewakili karena Allah tidak digantikan, Allah selalu hadir, selalu ada ya, tetap abadi, selalu hidup ya gitu. Makanya ketika Abu Bakar itu dia menolak disebut khalifatullah karena Allah tidak bisa digantikan ya, tapi yang benar ya, bukan khalifatullah, khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Rasulullah kan wafat ya. Nah, di zaman Umar berarti kan dia khalifati Rasulillah. Nah, cuman kepanjangan. Makanya diganti istilahnya Amirul Mukminin. Karena terlalu panjang khalifati Rasul. Penggantinya pengganti Rasulullah. Gitu, ya. Jadi, kenapa disebut khalifah? Karena memang manusia ini yahlu di dalam tafsir ya, yahluku ba'du ba'du. Jadi satu generasi itu menggantikan generasi ya yang sebelumnya. Nanti muncul lagi generasi baru begitu, maka disebutlah khalifah. Ya, walaupun dia maknanya khalifah itu ya pemimpin ya yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi ini, untuk memimpin bumi ini. Dan ini artinya manusia itu berarti pemimpin dari seluruh makhluk. Nah, disebut khalifah. Makanya kan di ayat lain Allah tuankan kan aradna apa? Aradna amanah kan sama wati wal ar kepada langit, bumi, wal jibal kan gunung-gunung fa'abaina. Mereka menolak, tidak mau menerima amanah apa? Amanah khilafah. Wahamalah hal insan. Lalu dipikulah oleh manusia. Megang amanah kekhalifahan di muka bumi. Gitu ya. Fitan fili kami. Nah ini tugasnya. Tugasnya untuk apa? Dalam merealisasikan, melaksanakan hukum Allah. Ya. Jadi tugas manusia sebagai khalifah itu ya menjalankan hukum Allah. Karena hukum Allah itulah yang akan menjadikan bumi ini menjadi
baik, menjadi beres, memperbaiki bumi ini. Karena kalau hukum Allah tidak diterapkan maka dia akan rusak. Nah, itu makna jangan merusak di muka bumi itu dengan tidak menjalankan hukum Allah. Ya, makanya nanti walaupun sebenarnya takut ya menjalankan hukum Allah, ya, tapi nanti ada seperti misalnya tugas khalifah itu ya memakmurkan bumi, ya takmirul ardi ya memakmurkan bumi dan tidak membuat kerusakan. Wa huwa Adamu yaitu Adam. Tapi tentu maksudnya bukan hanya Adam saja. Adam itu hanya yang pertama saja, kan? Jadi ini juga tertuju kepada seluruh manusia, bukan hanya Adam. Ya, khalifah itu ya. Lalu mereka berkata, Atajalu fiha, apakah engkau, ini pertanyaan malaikat, apakah engkau menjadikan di dalamnya, di dalam bumi itu, man yufsidu fiha, ya, orang atau siapa ya makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya, nah bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wayasfiku dima'a dan menumpahkan darah yuri kuha bil qatli, menumpahkan darah dengan pembunuhan kama fa'ala banul jani, sebagaimana dilakukan oleh keturunan jin. Ya, wakanu fiha dan mereka berada di dalamnya di bumi itu. Fala ma'afsadu ketika mereka merusak arsalallahu alaihimul malaikata. Allah mengutus kepada mereka malaikat fataroduhum. Lalu mereka mengusir para jin itu ilal jazairi ke pulau-pulau jama dari jazirah ya. Wal jibali dan ke gunung-gunung. Ya, nah ini sebetulnya apa namanya penafsiran dengan riwayat ya, memang ada riwayatnya ya, dengan asar ya, maksur bil maksur ada riwayatnya yang menyebutkan tentang ini, dan ini juga kita menjadi paham gitu ya kenapa para malaikat itu bertanya seperti itu, padahal kan manusianya belum diciptakan. Tahu dari mana malaikat akan membuat kerusakan, ya kan? Dan mereka bertanya bukan dalam rangka protes, itu tidak ya. Jadi malaikat itu sifatnya kan oleh Allah diciptakan selalu taat ya, tidak ada hawa nafsu. Ya, itu hanya bertanya saja, ingin mengetahui hikmahnya. Supaya dijelaskan dalam tafsir Mukasir. Jadi bukan berarti malaikat protes kepada Allah, tidak. Bukan protes, bukan dalam rangka protes. Ya, bukan. Ya. Jadi itu hanya bertanya, ingin tahu hikmahnya. Kenapa? Nah, karena sebelum manusia ini diciptakan, ya Allah sudah lebih dulu sebelumnya menciptakan jin, ya mereka dijadikan khalifah di muka bumi, dijadikan untuk yang mengatur, yang mengurus bumi. Tapi ternyata mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah di antara mereka, di antara kelompok jin ini, yang akhirnya Allah mengutus malaikat, ya untuk menghukum mereka. Ya, maka dihukumlah kelompok orang jin-jin ini disiksa ya karena mereka malah berbuat kerusakan. Jadi malaikat itu bertanya seperti itu karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi bukan manusia, dulu jin, pengalaman jin. Mereka bertanya seperti itu. Ya. Nah, lalu mutalab apa? Musabiu dan kami bertasbih mutalabisina ya yang dibarengi iltibas itu berarti menyertai ya maknanya, yang dibarengi dengan bihamdika memujimu. Jadi kami memujikan sekaligus kami juga memujimu. Ya ayat naqulu subhanallah wa bihamdihi. Ya yaitu kami
ya, atau yang berkata subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Ya, sebetulnya tidak harus dengan redaksi subhanallah bihamdi ya, karena kan ini umum. Tasbih ya, tasbih juga ya, subhanallah ya, bihamdihi juga bisa ucapan alhamdulillah, kan sama aja. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu, ya nunazihuka, ya masih mensucikanmu, amma la yaliku bika. Ya, mensucikan itu artinya apa namanya, kita menyebut ya, memuji bahwa Allah itu suci, maha suci. Bukan dalam arti yang tadinya kotor lalu disucikan, bukan begitu. Ya Allah itu ya maha suci gitu. Cuman kita sebagai hambanya, ya kan, sebagai bentuk zikir kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu maha suci. Itu makna mensucikan. Ya, Allah sudah suci, tidak pernah kotor. Gitu. Jadi mensucikan dari anggapan-anggapan kita, ya dari keyakinan kita, ya dari sesuatu yang tidak layak, amma la yaliku bika. Falamu zaidatun, lam itu hanya tambahan saja. Karena wa nuqaddisulaka, ya itu lamnya tambahan. Karena tanpa lam juga itu sebetulnya bisa ya, wa nuqaddisuka. Karena nuqaddisu itu udah fi'il muta'addi, ya bisa mendatangkan objek gitu, tidak perlu pakai lana, tapi di sini ditambahkan. Tentu tambahan itu pasti ada fungsinya ya, tidak mungkin ya dalam Al-Quran ada hal yang sia-sia, satu huruf pun tidak ada yang sia-sia, begitu, ada hikmahnya, ada fungsinya. Wal jumlah tuh halun, dan jumlahnya itu adalah hal. Ai fanahnu aku bil istihlafi, kami lebih berhak. Nah, sebetulnya tambahan ini tidak juga ya, tidak seperti itu juga ya, karena malaikat kan tidak secara jelas mengatakan bahwa kamilah yang berhak jadi khalifah, tidak. Ya ini hanya apa namanya, kesimpulan saja ya dari apa namanya yang menafsirkannya. Jadi tidak harus seperti itu, karena tadi harus dikaitkan ya bahwa para malaikat itu tidak ada hawa nafsu, tidak diberi hawa nafsu ingin jadi khalifah di muka bumi, tidak. Jadi sedangkan kami ya itu selalu bertasbih ya, dengan memujimu, selalu mensucikan. Allah Ta'ala ya, dia Allah Ta'ala berfirman, ini alamu ma'ala ta'lamun, sungguhnya aku lebih mengetahui atau maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, minal maslahati, dari kemaslahatan, fi adama. Jadi malaikat ini hanya ingin bertanya saja gitu ya, kenapa menjadikan ada manusia sebagai khalifah? Tanya seperti itu aja. Akan dijelaskan ya. Jadi dari kemaslahatan ya dalam menjadikan Adam sebagai khalifah, wa anna dzurriyyatahu fihim, dan bahwa keturunannya ya pada mereka al-muti'u, ada yang taat, wal asi, dan ada yang durhaka. Wa yadharul adlu bainahum, maka nampaklah keadilan di antara mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, lan yahluqa rabbuna hulqan akrama alaihi minna wala a'lamu lisabkina lahu wa ru'yatina malam yarohu. Lalu mereka berkata, ya Rob, kita tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia darinya, yang akramu alaihi minna, dari kami. Ya, wala alam, dan juga lebih mengetahui, lisat kinal, karena kami yang lebih dulu, waruyatina, dan kami bisa melihat apa yang dia tidak bisa lihat. Fakhalaqallahu ta'ala adama min adimil ardi.
Ya, maka Allah menciptakan Adam dari adim. Jadi Adam itu dari kata adim, yaitu tanah yang ada di bumi. Ya, atau juga mananya wajhaha, ya permukaan bumi. Bian qabadha minha qabdatan, ya, dengan menggenggam, ya, dengan menggenggam darinya, dari bumi itu satu genggaman min jami alwaniha, dari setiap warnanya. Makanya kan ada yang tanah yang warna merah, ya, ini dari berbagai macam warna dari tanah itu, tanah liat itu. Makanya nanti kan muncul keturunannya beraneka ragam warna kulitnya. Wa ujinat bil miyahi mukhtalifati. Ya, dan diolah, diadon, ya, dengan air yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Ya, cuman keterangan ini dia keterangan yang rincinya ini, ya, sebetulnya kan lebih didominasi dari kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat yang tidak dipastikan kebenarannya, ya, karena Israiliyat itu kan kisah-kisah dari Bani Israel yang memang sebagiannya kan dari wahyu, ya, dari kitab sebelumnya, ya, dan bisa juga dengan tambahan-tambahan mereka, sehingga kisah Israiliyat ini tawakuf gitu, ya, antara benar dan tidaknya. Wasawahu, dan Allah menyempurnakannya, wa nafahu fihi ruh, dan kalau ini kan jelas, ya, dalam ayat, ya, ada wasawahu dan menyempurnakannya dan meniupkan ruh padanya, fasara hayawanan hasasan, maka dia menjadi hayawan. Di sini bukan hewan, ya, maksudnya makhluk hidup. Hayawan itu makhluk hidup maksudnya, ya, hasasan, yang memiliki rasa, Ba'da'an kana jamadan, setelah sebelumnya hanya sebagai benda mati. Jadi ketika sebelum ditiupkan ruh kan dia hanya, ya, seperti benda mati, benda aja gitu. Ketika ditiupkan ruh maka dia jadi hidup. Ya, seperti itu. Nah, silakan yang lain, barangkali ada yang mau baca. Yang online nih masih jelas soalnya. Ada ayat 31. Ya, silakan yang di sini aja. Asma. Asma'al musammayati. Atal qas'ati. Atal qas'ati wal qusai'ati wal migrofati. Ini kan di sebagian cetakan ini yang kata hatal qas'ati wal qusai'ati wal faswati wal qusaiyati, ya. Wal migrofati ini nggak ada, ya. Ya, gitu di sebagian cetakan. Ya. Ustaz, ayat berapa, Ustaz? Saya baru ngikuti, Ustaz. Ibu datang. Ustaz, ayat berapa, Ustaz?
Ayat 31. 31. Taglibul uqala'i. Ya, terus alal malaikat. 31. Ala malaikati Takitan. fakolanya laum tak Ahbiruni. Abiruni akbaruni Musammati. mana ya bersama laki mungkin Ahluku. Alama ya, alama deh, maf'ul bih. Bil hilafati. Ya, sudah. Ya, jadi wa 'allama Adam asma dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama asma'al musammayat, nama-nama yang diberi nama atau nama-nama berbagai hal ya. Kullaha, bahkan di sini dikuatkan kullaha semuanya. Nah, ini juga menjadi dasar awal mula pengajaran bahasa. Mengajarkan bahasa itu Allah. Jadi dengan mufradat kosakata, Allah mengajarkan kosakata kepada Nabi Adam. Ya, ini langit, ini bumi, gitu ya, dan sebagainya. Nah, sampai yang tadi ya ditambahkan sampai kosati wal kusaiati ya, itu kosa itu tempat makanan, tempat makan, alas makan. Kosa itu nampan ya, kalau di kita itu alas makan yang cukup untuk 5 orang, sekitar 5 orang. Wal kusaiati berarti yang kecil. Ya, alas makan yang kecilnya. Kalau faswati itu tempat minum. Kelas ya, wadah minum. Wal usayyati berarti yang kecil. Wadah minum yang kecil. Wal migrofati dan migrofat itu alat menciduk ya, atau gayung ya kalau sekarang. Jadi maksudnya sampai benda-benda yang seperti itu, yang kecil itu diajarkan semua. Karena kan di sini walaupun kan tidak disebut ya apa-apanya itu, dengan disebut kullaha semuanya, yaitu berarti diajarkan oleh Allah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Diajarkan. Bi an alqa fi qalbi ilmaha ya, dengan memasukkan ke dalam hatinya ilmu. Ya walaupun sebetulnya tidak disebutkan ya cara mengajarkannya seperti apa. Apakah memang ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam, itu juga kan tidak menutup kemungkinan. Apakah kemudian kalau di sini ditafsirkan dengan menanamkan, melemparkan, alqa itu melemparkan ya, maksudnya menanamkan ke dalam hatinya ilmu. Jadi ditanamkan langsung di dalam hatinya dengan mengetahui. Tapi yang jelas di sini Allah langsung kan yang mengajarkannya, bukan melalui malaikat. Justru malaikat nggak tahu, kan malaikat tidak tahu. Allah mengajarkan kepada Adam. Nanti kan Adam disuruh untuk ngasih tahu ke malaikat itu, gitu kan? Ya, ilmu laduni bisa ya, karena ilmu laduni kan maknanya ilmu yang langsung dari sisi Allah. Nah, jadi dia, ya kalau ini kan Nabi Adam kan nabi. Kalau nabi itu ya memang diturunkan wahyu oleh Allah, diajarkan ilmu oleh Allah. Ini bagian dari wahyu juga, bagian dari wahyu. Karena dia Nabi Adam nabi, gitu kan? Kemudian summa araduhum, kemudian apa mempresentasikan arada, menyodorkan ya, mempresentasikan, ngasih tahu ya ke mereka, ke para apa namanya malaikat itu ya,
Cuma aradahum apa alal malaikat kan nanti ya. Itu nah, kenapa di sini humnya itu maksudnya objeknya. Jadi nama-nama tadi, hum di sini maksudnya nama-nama tadi yang sudah diajarkan oleh Allah. Kemudian disampaikan lagi, diajarkan, dipresentasikan lagi kepada para malaikat. Nah, kenapa di sini menggunakan domir hum? Hum itu biasanya kan untuk yang berakal. Mereka, jadi penggunaan kata hum mereka itu dalam bahasa Arab untuk orang yang berakal. Kalau yang tidak berakal, ha gitu kan, domirnya itu kata ganti ha. Untuk yang tidak berakal atau hu ya, atau kalau dua huma itu bisa untuk yang tidak berakal. Tapi kalau hum itu untuk berakal. Ya. Tapi bukan berarti semuanya berakal. Kalau berakal kan berarti manusia, malaikat ya, berakal. Jin ya, jin berakal. Kalau benda-benda kan tidak. Ya, tapi bukan berarti benda-benda tidak termasuk karena kan tadi kulaha itu mencakup semua, baik yang berakal ataupun tidak. Ya, ayat al-musammayat wa fi taglibul uqala'i, dan di dalamnya ada menyebutkan secara dominan yang berakal. Karena hum itu tadi berakal. Jadi dominannya ya, secara dominannya yang berakal. Alal malaikati, kepada para malaikat, faqala, lalu Allah berfirman. Nah, sebenarnya ini penafsirannya di sini kurang tepat ya. Lahum tabkitan, kepada mereka ya, tabkit itu dalam rangka memojokkan. Ya, sebetulnya tidak ada kepentingan juga memojokkan malaikat. Ya. Jadi di sini kan dianggapnya seperti sedang debat gitu antara malaikat dengan Allah. Karena kan tidak seperti itu juga. Ya, karena kan tadi yang lebih tepat malaikat itu hanya bertanya saja. Ya, sehingga kemudian Allah memberitahukan hikmahnya. Jadi tidak perlu juga dianggap wah ini sedang berdebat ya, antara Allah dan malaikat itu, sehingga di sini ditafsirkan memojokkan malaikat. Di sini juga yang saya kira dan apa namanya dikomentari juga ya oleh ulama ya. Jadi tidak tepat ya dengan mengatakan tabkitan lahu. Karena kembali ke awal tadi ya, bahwa malaikat itu bukan dalam rangka protes. Ya, karena malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat kepada Allah. Kemudian anbiuni, beritahukan kepadaku, biruni maknanya sama ya. Walaupun sebetulnya kalau lebih dalamnya ada perbedaan antara naba dan khobar. Khobar itu berita lebih umum kalau khobar. Kalau naba itu berita yang penting. Berita yang ada manfaatnya. Ya. Berita yang bermanfaat yang penting. Kalau khobar itu umum, mau baik berita yang tidak bermanfaat. Ya, makanya kan disebut surat An-Naba, tidak disebut surat Al-Khobar. Ya, An-Maitasalun anin nabail azim. Di Quran ini berisi berita-berita yang penting, yang bermanfaat. Ya, begitu. Bukan berita-berita yang enggak ada manfaatnya, hanya untuk pengetahuan pengetahuan belaka, hiburan gitu ya. Seperti berita-berita yang sehari-hari kita dapatkan. Bahkan ada yang nggak penting juga diberitain. Masalah pribadi dan sebagainya. Makanya disebutnya itu khobar kan, akhbar. Ya, nah ini kan ditafsirkan dengan abiruni ini untuk mendekatkan makna aja ya. Anbiuni abiruni bi asma'i haula'i, dengan nama-nama mereka itu ya, atau ini semua al musammayati yang diberi namanya,
In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar, fi anni la ahluku a'lama minkum. Ya. Bahwa aku tidak menciptakan yang lebih mengetahui dari kalian. Au annakum ahaqqu bil khilafati, atau bahwa kalian lebih berhak dengan khilafah. Nah, ini sebetulnya masih nyambung dengan yang sebelumnya tadi. Ya, jadi penafsirannya nyambung karena memang tadi awalnya dikatakan malaikat ini dianggap lebih tidak mau ada yang menyainginya, makhluk yang lebih tahu dari dia, yang lebih berhak terhadap kekhalifahan. Wa jawabu syarti dalla alaihi ma qabla. Jawab syaratnya itu ditunjuki oleh yang sebelumnya. Ya, maksudnya kan di sini in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Yang namanya jika itu kan harus ada jawabnya. Jika maka kan gitu. Nah, makanya di mana ini? Itu dipahami dari kalimat sebelumnya. Ya, yaitu jika kalian benar dengan anggapan atau pernyataan kalian. Nah, kalau di sini tadi ditafsirkan bahwa malaikat merasa punya ilmu gitu ya, merasa berhak dengan kekhalifahan. Ya. 32 silahkan. Siapa? Kenal saja. Nah, ini silakan nih, Pak Imran, silakan. Aladi saja. Aladi layak lucu saya. Oh enggak, Qalu subhanaka. Qalu yang mana? Qalu 32. 32 kan? Ayat 32. Qalu subhanaka. Oh, qalu subhanaka tangsiha laka anal tarodi alaika la ilma lana ilama alam tanah tiyahu innaka anta takidu lil kafi Tidun ditanwinkan takidun lil kafi al alimul hakim allati la yakluju sayun an alamihi ilmihi wa hukmatuhu saja. Hikmatihi. Hikmatihi. Qala ta'ala. Ya, sudah. Cukup ya. Oh. Nah, lalu akhirnya kan malaikat itu ketika sudah seperti itu ya, ditantang oleh Allah. Kalau memang kalian benar memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, nah coba beritahukan kepadaku. Anbiuni biasmaya. Allah kan hanya mengajarkannya kepada Adam. Yang mereka tidak dikasih tahu. Ya akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Ya, nah makanya kemudian mereka mengatakan maha suci engkau tanzihan laka anil itiradi alaika. Dari protes kepadamu. Itiradi protes. Ya, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam tanah, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, iya. Ya, mengajarkan ilmu tersebut. Yahunya kembali ke ilmu. Innaka anta, sesungguhnya engkau takidun lil kafi, sebagai penguat bagi kaf. Karena kan ka itu udah artinya anta. Ya kan, sebetulnya innaka alimul hakim itu udah cukup sebetulnya, sudah bermakna engkau kan, tapi diulang lagi anta, ini taukid, mengulang lafaz innaka anta 2 kali. Ka itu kan anta juga sama. Menguatkan maknanya. Jadi hanya itu taukid juga bisa berfungsi untuk qasar juga, bahwa hanya engkau lah. Tidak ada yang lain, hanya engkau lah. Innaka anta, engkau lah yang satu-satunya
yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Alladzi la yahruju syai'un, yang tidak keluar sesuatu pun an ilmihi wa hikmati, dari ilmunya dan hikmahnya. Nah, jadi ini kan sifat Allah disebutkan alim. Karena dalam Al-Quran itu ketika disebut sifat-sifat Allah pasti sesuai dengan konteks pembicaraan, konteks pembahasan. Kenapa disebut alim? Karena kan di sini menjelaskan tentang ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa engkaulah yang maha berilmu, maha mengetahui. Kemudian disebut hakim, yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah. Ya, jadi hikmah dalam apa tadi? Karena kan ditanyakan oleh malaikat, kenapa menciptakan Adam sebagai khalifah? Ya, maka Allah itu adalah hakim yang setiap perbuatannya semuanya mengandung hikmah. Ya, mengandung maksud yang baik. Ya, yang mengandung dampak yang baik. Ada pelajaran di sana. Tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya baik ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakim gitu ya. Kemudian tiga silakan. Siapa? Kaitan, ya kan? Ayat 33 Allah Ta'ala musammayati asamma syai'in bismihi wa dzakara hikmatahu allati uliqa laha muwabbihun. Il akhiri ya. Itu alif lam wa itu singkatan DST kalau bahasa kita. Ya, il akhiri. Itu DST singkatan. Il akhiri itu. Tusiruna akroma alaihi wala a'lama. Ya, qala ta'ala, jadi Allah di sini yang berfirman, ya Adam, wahai Adam, tanbihum, beritahukan kepada mereka ay al malaikata, maksudnya kepada para malaikat, bi asmaihim, dengan nama-nama mereka, nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah tadi, ay al musammayati, ya, yang diberi nama, fasamma kullasyai'in bismihi, ya, lalu dia menamai segala sesuatu dengan namanya. Ini langit, ini bumi, ini kuda, ya, gitu. Ini unta dan sebagainya. Karena memang kan makhluk-makhluk yang lain itu sudah ada, kan buminya sudah ada. Adam diciptakan. Sehingga manusia itu sebetulnya makhluk yang paling terakhir diciptakan. Ya, makanya hewan-hewan itu senior kita sebenarnya. Kita itu junior gitu. Harus hormat. Karena mereka lebih dulu diciptakan. Ya, jadi sudah ada. Makanya Nabi Adam diajarkan oleh Allah, ini namanya apa, ini namanya apa. Nah, kemudian disampaikanlah kepada para malaikat nama-nama itu. Ya. Fala wada karo hikmatahu lati uliqolaha. Dan dia menyebutkan atau ada Adam ya.
menyebutkan hikmahnya yang ia diciptakan untuknya. Jadi dan makhluk-makhluk ini selain diberitahukan ya namanya apa, juga fungsinya, hikmahnya, kenapa ini diciptakan, untuk apa? Kasih tahu juga. Ya. Falamma anba'ahum biasmain. Ketika Nabi Adam ya memberitahukan kepada mereka malaikat biasmaihim dengan nama-nama mereka, ya, makhluk-makhluk Allah itu. Allah Ta'ala berfirman lahum kepada mereka muwabikhon, ya, dalam rangka apa ya istilahnya muwabikh, dalam rangka menegur ya atau mengingatkan gitu ya. Ya, dalam rangka menegur ya atau mengingatkan ya, bukankah aku gitu, alam aku lakum, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian ini alam ghaibas samawati wal ardi, sungguhnya aku itu mengetahui ya di langit dan di bumi gitu. Jadi apa namanya, kan sudah aku bilang, kan sudah aku kasih tahu gitu ya, bahwa Allah itu yang lebih tahu. Ini supaya malaikat ini menyadari ya bahwa ternyata apa mereka pandangannya ya itu sangat terbatas ya, sangat sempit gitu ya. Dan ini juga menjadi alasan ya, menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam ya, kepada manusia ya. Jadi dijadikan sebagai khalifah itu karena memiliki keistimewaan dengan ilmu. Gitu kan. Nah, makanya kalau kemudian manusia itu tidak memiliki ilmu ya sudah hilang kelebihan. Justru keistimewaan manusia itu karena ilmu itu dibandingkan dengan makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun. Karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi modal kenapa manusia jadi khalifah. Nah, makanya supaya kita bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ya dengan ilmu. Dan ilmu yang paling terpenting adalah ilmu wahyu yang Allah turunkan. Karena dengan wahyu itu kan kita bisa menjalankan tugas, menjalankan khalifah. Melaksanakan hukum-hukum Allah tadi kan. Bagaimana bisa melaksanakan hukum Allah? Berarti kita harus tahu dulu hukum Allah seperti apa. Harus tahu dulu ilmunya, ilmu agama. Ya kan? Nah, makanya ketika orang itu tidak mau belajar ilmu, ya, nah, sebetulnya dia menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan untuk menjadi khalifah. Ya. Baik, karena kan setiap manusia kan adalah pemimpin, kulukum ra'in. Minimal kan untuk dirinya, belum nanti keluarganya gitu. Nah, ketika dia menjalankan amanah kepemimpinan, ya, mengurus urusan di bumi, berbagai macam urusan, itu kan harus dengan petunjuk Allah, harus dengan hukum Allah. Karena kalau tidak dengan hukum Allah, pasti dengan hawa nafsu. Karena cuma dua pilihannya. Ya, dengan hukum Allah ataukah dengan hawa nafsu. Ya, kalau dengan hukum Allah, kita akan selamat. Ya, kemudian apa? Ma ghaba fihima. Jadi gaib itu yang tidak terlihat. Ya. Wa alamu ma tubduna. Nah, jadi malaikat itu juga sangat terbatas ya ilmunya. Mereka mengetahui hanya apa yang Allah kasih tahu saja. Ya, juga misalnya sesuai dengan tugasnya ketika mengawasi manusia, mencatat amal manusia. Ya. Jadi bukan tahu segalanya, mereka tidak tahu segalanya. Terbatas juga kan ilmu mereka. Yang Maha mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja.
Makanya jangan kemudian malah menuhankan malaikat. Kan ada ya kelompok orang yang menuhankan malaikat, atau juga ada yang mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Banatullah. Itu juga kayaknya orang musyrik juga kan. Ada yang seperti itu. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian tampakkan, ma tudhiruna min qaulikum, ya, apa yang kalian tampakkan dari perkataan kalian. Ini apa? Wa tajalu fiha. Yaitu kamu mengatakan atajalu fiha. Kataan malaikat, apakah engkau menjadikan ini? Bertanya. Jadi Allah Maha tahu terhadap perkataan yang kalian ucapkan ya oleh para malaikat. Ila akhirih dan seterusnya. Jadi atajalu fiha ma yufsidu fiha dan seterusnya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, tusirruna min qaulikum, apa yang kalian sembunyikan dari perkataan lan yahluqu akramu alaihi minna wala alam. Ya, jadi di dalam hatinya ya tidak diucapkan oleh malaikat itu, ya, dia mengatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari mereka dan lebih mengetahui. Begitu ya. Mungkin sampai situ dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan. Ya. Sad mau tanya Sad? Ya, bentar Pak, yang di sini dulu ada yang bertanya. Oh, baik. Ya, gimana Pak Madais? Ja'ala wa tafa. Ya. Ya, tadi alasannya mereka mentakwilkan itu menganggap kalau diartikan dengan makna hakikinya, makna zahirnya, ya itu akan otomatis menyerupai makhluk. Itu anggapan. Nah, cuman kan perlu dilihat anggapan mereka benar atau tidak. Anggapan mereka tidak benar. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki cara memahami mereka terhadap yang zahir itu. Ya. Jadi mereka memahami mana zahir itu keliru, bukan mana zahirnya sama sekali tidak mengandung keserupaan dengan makhluk. Kalau misalnya dikatakan mana zahirnya itu adalah menunjukkan keserupaan dengan makhluk, ya, atau kekhususan pada makhluk, misalnya tangan dianggap kekhususan bagi makhluk, sehingga Allah mereka tidak layak memiliki tangan, yang dianggap itu fisik, ya kan? Nah itu kan adalah anggapan yang keliru. Ya, tangan itu tidak khusus untuk makhluk saja, tidak khusus untuk manusia saja, gitu kan? Allah pun berhak, ya, karena sudah jelas Allah sudah menyebut dalam banyak nas gitu ya, dinisbatkan kepada Allah. Nah,
Cuman kita tidak tahu bagaimananya dan tidak boleh bertanya bagaimananya. Jelas beda dengan kita, dengan beda bukan fisik, beda dengan kita yang berupa daging dan darah, tulang gitu kan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau mereka berhasil gitu, ini kan sulit bagi mereka tuh sulit. Pokoknya kalau diartikan mana Zohir pasti serupa dengan makhluk. Mereka memastikan seperti itu, memastikan sesuatu yang tidak pasti. Kalau mereka berhasil memperbaiki cara pandang mereka bahwa mana Zohirnya itu bukan seperti itu, ya maka tidak ada keperluan untuk mentakwilkan kepada makna lain. Gitu. Jadi caranya adalah perbaiki cara memahami mana Zohirnya. Setelah itu tidak perlu mentawil. Mereka mentawilkan itu kan tadi salah dalam memahami mana Zohir. Ya. Jadi dianggapnya mana Zohirnya itu ya ada pada makhluk. Padahal itu bukan makna Zohir yang terkandung di dalam nas. Ya, sifat-sifat Allah. Nah, tergantung ininya. Tergantung siaknya, tergantung tambahan hurufnya. Istawa ala, ada istawa tanpa ada hurufnya, langsung istawa aja. Istawa ila. Nah, itu kan masing-masing punya petunjuknya sendiri dalam konteksnya. Jadi memahami kata dalam bahasa Arab itu tidak bisa hanya satu kata. Tapi harus dilihat siaknya, konteksnya, konteks kalimatnya bagaimana. Nah, ini juga yang para ahli kalam, mereka keliru. Jadi mengatakan bahwa oh istawa itu banyak makna. Iya, kalau istawanya saja banyak makna. Tapi ketika dia berada di dalam satu ayat, dalam rangkaian ayat ada syakul kalamnya, itu punya petunjuk yang khusus dalam ayat itu. Tidak bisa kemudian dimanai mana apa saja. Gitu. Itu cara memahaminya kan begitu. Jadi kata itu tidak bisa dilepaskan dari konteks dalam memahaminya. Seperti kata yadun, memang dalam bahasa Arab yadun, tangan ya, itu bisa dimaksudkan adalah kekuasaan atau kekuatan. Ya kan? Gitu. Tapi ketika Allah menyebutkan di dalam nas, ya ada petunjuk mana yang tidak mungkin dimaknai dengan kekuasaan. Tapi menunjukkan adalah tangan secara khusus. Misalnya 5 holak tu biadaya. 5 ma manaka antas judul 5 holak tu biadaya. Kenapa kalian wahai iblis menolak untuk bersujud kepada Adam yang diciptakan oleh kedua tanganku? Ya, di dalam nas itu tidak bisa ditakwilkan kepada kekuasaan karena dengan menyebut dengan kedua tanganku itu artinya ada keistimewaan Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Kalau diartikan dengan kekuasaan, Allah menciptakan semuanya juga dengan kekuasaan. Lalu apa istimewanya ada? Biadaya itu berarti adalah khusus kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menggambarkan. Gitu. Jadi dalam memahami nas itu lihat siaknya. Memang ada dalam nas-nas lain yang yad itu diartikan kekuasaan. Tapi sekali lagi itu bukan takwil. Tapi memang petunjuk nasnya lebih kuat ke sana. Jadi kalau petunjuknya nasnya lebih kuat dimanai kekuasaan, itulah mana zohir, bukan takwil. Jadi kadang-kadang orang keliru gitu. Kalau tangan diartikan kekuasaan berarti takwil, belum tentu. Lihat nasnya. Lihat petunjuk nasnya. Kalau di dalam nas itu ternyata lebih kuat, tangan itu maksudnya adalah kekuasaan, itulah makna zohir, bukan makna takwil. Gitu. Seperti misalnya wajah Allah diartikan apa? Keriduan Allah. Ila 10 apa? 10 syai'in halikun ila
Wajah di situ maksudnya adalah untuk menyebut zat Allah. Ya, atau bisa juga ditafsirkan ma'urida bihi wajhullah, yang diharapkan adalah wajah Allah. Nah, itu bukan takwil. Ya, tapi memang makna yang terkandungnya ya, yang terdapat di dalam nas itu adalah kesana lebih kuatnya. Nah, ketika dimaknai wajah dalam ayat itu maksudnya zat Allah, itu kan tidak otomatis menolak bahwa Allah itu memiliki wajah, karena ditetapkan di dalam nas lain. Ya, misalnya dalam hadis yang kalaulah mendekat ada batasnya Sidratul Muntaha itu. La haraqat ya sabahatu wajhihi. Pancaran-pancaran dari wajahnya. Nah, wajah di dalam nas itu tidak mungkin diartikan dimaknai dengan makna lain selain wajah secara khusus. Jadi memahami nas itu harus dilihat siapa. Dan itu bukan tawil. Nah ini saya kira yang perlu ya dipahami dengan baik supaya nanti tidak selalu salah di dalam memahami nas-nas. Tadi Pak Sandi Ustaz, yang tentang tadi Ustaz, tentang malaikat bilang qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustaz, kalau dimaknai bahwa ini sebagai adab seorang guru bertanya kepada murid, kalau murid tidak tahu itu mensucikan Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Ustaz, itu bisa diartikan seperti itu nggak, Ustaz? Ya bisa ya, karena memang di sini ditampilkan tentu kan ada pelajarannya ya buat kita. Misalnya di kamar ayah, kamu masuk siap-siap adan, tinggal berapa menit lagi kamu kayak mau mandi, mau ganti baju atau jadi Nah, tentu ini kan ditujukan kepada Allah ya, suci engkau ya Allah. Itu bisa ya digunakan ketika kemudian kita merasa bahwa ilmu kita tuh terbatas ya, bahwa ilmu itu berasal dari Allah, itu bisa digunakan sebagai kita ucapkan ya dalam menuntut ilmu ya, karena memang kan seperti itu, orang yang menuntut ilmu itu dia harus menyadari bahwa ilmu yang akan dia dapat itu pemberian Allah. Jangan kemudian merasa bahwa hasil usahanya ini nanti yang bahaya. Makanya kan doa-doa sebelum menuntut ilmu itu kan kalau kita lihat untuk menyadari bahwa Allah lah yang memberi. Ya, doanya gimana menuntut ilmu itu? Allah manfaati kan lima alam tani itu bahwa Allah yang memberikan ilmu. Ya, dan ketika kita mendapatkan ilmu artinya Allah sudah memberikan kita, bahkan disebut rezeki kan, warzuqni fahman kan. Ya kan? Maka di situ kita bersyukur Allah sudah memberikan ilmu, membukakan ilmu bagi kita. Ini menjadi adab, tentu jelas sekali menjadi adab dalam menuntut ilmu. Ya, supaya orang itu tidak berbangga diri. Masa berbangga diri, wah saya sudah berhasil gitu kan dengan usaha saya dapatkan ilmu. Ya, sehingga ingin dianggap sebagai orang yang berilmu. Disebut sebagai orang yang berilmu. Itu justru nanti malah bahaya. Bisa menjerumuskan ke dalam neraka kan. Yang pertama kali dijerumuskan itu orang yang dapat ilmu gitu ya, tapi dia ingin disebut-sebut sebagai orang yuqalu lahu alim, atau dalam redaksi lain yuqalu lahu qori kan, yang membaca Quran. Membaca Quran juga maknanya juga bisa berilmu. Ini menjadi 3 golongan itu ya. Yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka itu ahli Quran atau ahli ilmu, yang dermawan, yang jihad di jalan Allah. Awalu man tusu'ira itu di dalam Sahih Muslim. Orang yang pertama kali ya disungkurkan ke dalam neraka. 3 kelompok itu karena riaknya itu. Oke, bagus ya Pak Sandi tadi sudah mengingatkan kita bahwa memang ini adalah menjadi adab ya di dalam.
Karena sesungguhnya ini juga kaitannya sedang tentang masalah ilmu. Jadi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Makanya ayat yang pertama turun adalah memerintahkan untuk belajar Iqra. Itulah mengapa kita mengadakan majelis ilmu seperti ini. Karena mau tidak mau untuk bisa menjalankan tugas butuh kepada ilmu, belajar. Mulai dari belajar ilmu. Nah, kebanyakan orang itu kemudian keliru, ya bersikap sembarangan, gitu ya. Itu kan karena mereka tidak belajar dengan benar dulu. Ya hanya bermodalkan semangat saja. Nah, itu nggak benar. Ya semangat jihad gitu, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Jadinya malah ngawur. Ya. Waktu azan. Silakan Pak Agus. 6 menit lagi. Selama. Ya betul, itulah fitrah. Ini ya. Habisin dulu kayak gini. Kamu minum makan itu. Iya, habisin dulu air minum. Ini mah nggak pakai es ya. Arti bumi itu berbeda. Bahasa Inggris bumi ini, di Arab ini. Nah itu yang pertama itu. Bumi itu dalam manusia itu apa? Tapi pada saat ini yang berbeda-beda arti bumi itu. Bumi yang biasanya itu apa? Ketika Allah mengajarkan ulama dalam asma, misalnya kata itu bumi, itu jadinya kan banyak orang jadi berbeda. Berbeda lafadznya itu kata. Nah, apa yang tahu apa itu yang dulu apa bumi itu? Ya, yang pertama memang banyak para ulama dalam kitab ini jangan dianggap dalil orang sekarang. Justru kalau kita baca kitab-kitab para ulama ya yang berpegang pada akidah salafus saleh, ya itu diantara dalil menunjukkan ketinggian Allah, tingginya Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arasnya adalah dalil fitrah. Nah, itu ketika orang itu secara fitrah ya, secara manusia gitu ya, dia mengatakan pada yang di atas, pasti menunjuk Allah itu di atas, karena memang itu fitrah, sesuai dengan fitrah manusia ya, sesuai, karena memang layaknya Allah itu berada di atas seluruh makhluk. Itulah dalil fitrah. Dalil fitrah ini banyak disebutkan oleh para ulama. Kalau kita membaca kitab-kitab, ada dalil ini disebutkan, dalil fitrah. Jadi betul Pak ya. Jadi sebetulnya akidah yang benar ya, akidah Ahlussunnah sesuai yang dipahami dari Quran dan Sunnah, tidak menjelimet ya seperti orang filsafat tadi, kalam dan sebagainya, itu sangat mudah diterima oleh orang awam sekali. Enggak sulit akidah Islam ya, gitu. Allah yang Allah yang di atas ini di atas. Ya kalau dia memaksudkan Allah tidak mengapa. Karena para ulama juga ketika menyebut Allah kan tidak selalu dengan langsung lafaz Allah, tapi dengan sifat-sifatnya. Nah, termasuk di atas itu juga adalah sifat Allah tadi itu. Yang di atas. Kalau dia maksudkan adalah Allah ya benar. Tapi kalau dia tidak memaksudkan siapa gitu, nggak tahu, pokoknya di atas ya. Bermasalah. Kalau yang dimaksudkan Allah nggak apa-apa, karena itu tadi sebagai salah satu sifat Allah. Nah, kemudian yang lafaz-lafaz tadi, jadi kan ketika Allah mengajarkan tentang bumi, ya bumi ini yang ini. Cuman kan nanti bahasa itu jadi kemudian berkembang, jadi bervariasi, jadi banyak. Ya, Allah alam. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama diajarkan kepada Adam itu bahasa Arab gitu, Allah alam, tapi ini kebenaran. Ini kan nanti berkembang gitu, menjadi bermacam-macam bahasa. Walaupun kan pada asalnya kan satu gitu, Allah ketika mengajarkan kepada Nabi Adam. Nanti bercabang-cabang.
Ya. Makanya bahasa-bahasa itu ada keterkaitan ya satu sama lain sebetulnya. Ya, saya kira cukup ya, insyaallah. Kita lagi akan masuk berbuka ya. Terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.